sebagai advokat dan juga managing partner pada Rahman Law Firm. Kakak Ramli ini juga salah satu pengurus Badan Advokasi Hukum DPW Partai Nasdem, anggota Pradi Pergerakan yang saat ini berdomisili di Tobelo, Halmahera Utara. Yang kita ketahui rekam jejak prestasinya dalam upaya-upaya pra peradilan cukup mumpuni. Kepada Kakak Ramli kami persilakan. Baik, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada hukum dan saya lihat hadir dalam webinar hukum seri kedua hari ini. Izinkan saya memulai sesi ini dengan sebuah pengakuan bahwa saya berbicara di yang masih sebagai ahli yang hasil saya seorang advokat lapangan selama bertahun-tahun bulat dengan palu ruang sidang. Sebagai disampaikan oleh Kakak Regi, dengan karir eh, cukup bergerak yang 14, tapi memang ada banyak yang dari hasilnya ada yang ditolak, ada yang gugur, dan ada yang dikabulkan. Nah, dari beberapa yang gugur itu punya kan di dalam acara kemarin kita pada saat sosialisasi juga yang di DPW Partai Nasdem Cafe Restorasi. Dari penjelas itu saya menyampaikan bahwa ke depan KUHP ini aku, maka kita mengenal adanya surat pemberitahuan dimulainya dapat diterima. Bahkan saat itu rekan-rekan sejawat menyatakan bahwa itu tidak ada dasarnya di KUHP, ya pasti ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Namun saya memilih untuk melakukan istihad hukum. Saya berani memberanikan diri mengajukan pra peradilan dengan dalil yang progresif bahwa ketiadaan SPDP itu adalah cacat formil yang meruntuhkan marwah penyidikan, bahwa Dupes of Law itu tidak mungkin berjalan dalam ruang gelap tanpa pemberitahuan, dan hasilnya alhamdulillah Lalu hakim berpihak pada saya, bukan hanya sekali tapi dua kali permohonan peradilan yang saya itu dikabulkan oleh pengadilan negeri. Justru pada objek yang saat itu dianggap haram atau tidak diatur di dalam KUHP lama. Nah, kemenangan itu mengajarkan saya satu hal bahwa hukum acara pidana bukan sekedar soal prosedur administratif, melainkan memang soal perlindungan harkat dan martabat manusia. Dan hari ini ketika kita menyambut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, saya merasa bersyukur apa yang dulu kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh sebagai sebuah terobosan kini telah menjadi norma hukum yang sah dan tertulis. Nah, semangat inovasi dan keberanian mendobrak kemapanan inilah yang ingin saya bagikan kepada rekan-rekan semua dalam materi hari ini. Topik hari ini sangat fundamental, yaitu kita membeda jantung dari perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan kita, yaitu objek peradilan menurut KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.
Kita sedang menyongsong di era baru, era di mana pengawasan judicial bukan lagi sekedar teori, tapi menjadi keharusan. Nah, slide kedua ini sebelum saya masuk ke materi teknis, izinkan saya menyampaikan apresiasi khusus sebagai sesama advokat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 kepada tuan rumah kita, Reginaldo Sultan Co. Satu dekade adalah bukti ketangguhan. Selamat atas satu dekade dedikasi tanpa henti dalam menegakkan keadilan dan memberikan layanan hukum terbaik. Semoga rekan-rekan di Reginaldo Sultan Co. terus menjadi firma yang progresif, berintegritas, dan menjadi inspirasi bagi penegakan hukum di Indonesia. Next slide ketiga. Nah, rekan-rekan sekalian, kita harus sadar bahwa kita sudah meninggalkan masa lalu. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau KUHP lama itu resmi dicabut kini. Kita berpijak pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang telah berlaku efektif sejak 2 Januari 2026. Nah, perubahannya bukan sekedar ganti nomor undang-undang. Ini adalah pergeseran paradigma jika rezim lama atau old rezim menitik beratkan pada administrasi formil, bukan hanya soal surat menyurat, maka rezim yang baru ini atau new rezim ini menitik beratkan pada perlindungan hak asasi manusia dan kontrol yudisial. Menitik beratkan pada dua hal itu. Nah, filosofinya jelas, kita menganut proses of law yang jauh lebih ketat. Prinsipnya satu, negara tidak boleh merampas kemerdekaan warga negara satu detik pun tanpa alasan yang sah. Next. Nah, lantas apa dasar hukum perluasan objek peradilan ini? Sumber hukum utamanya jelas di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Nah, undang-undang ini istimewa karena ia mengadopsi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, seperti putusan MK Nomor 21 Tahun 2014 itu, yang sebelumnya menambahkan 3 poin objek peradilan yang sebelumnya tidak ada di KUHP lama, ditambahkan dalam putusan tersebut, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Dan itu menjadi norma dalam undang-undang ini dan mengikat. Dan ada satu pasal kunci dalam pasal yang menjadi jantung kewenangan pra peradilan, yaitu di pasal 158. Pasal inilah yang mendefinisikan secara limitatif namun luas mengenai apa saja yang bisa kita gugat di hadapan hakim pemeriksa pra peradilan. Next. Nah, ini berdasarkan pasal 158, hakim kini berwenang memeriksa dan memutus 7 hal krusial. Yang pertama, saat tidaknya penangkapan. Kedua, saat tidaknya penahanan. Yang ketiga, ini yang penting, sah atau tidaknya penetapan tersangka. Dan yang keempat, sah atau tidaknya penggeledahan. Kelima, sah tidaknya penyitaan. Keenam, sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Dan ketujuh, permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi. Nah, next. Nah, mengenai penetapan tersangka. Tersangka ini memang dari pasal 158 adalah salah satu objek. Tapi di dalam objek penetapan tersangka ini sepertinya setelah saya cermati ada beberapa sub-sub objek yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk diajukannya pra peradilan. Nah, lebih dalam mengenai penetapan tersangka, dulu penyidik merasa memiliki kuasa mutlak. Tapi dengan norma baru, penetapan tersangka bukan lagi menjadi domain absolut penyidik, tapi melainkan objek sengketa hukum. Nah, ini memang juga diperkuat sudah di ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21. Tapi dalam kuhap baru ini sudah diadopsi menjadi norma. Nah, apa yang diuji oleh hakim bukan sekedar kuantitas. Apakah ada 2 alat bukti? Tetapi hakim harus masuk ke soal kualitas. Apakah bukti yang diperoleh itu sah atau tidak? Nah, ingat doktrin, jika bukti didapat dengan cara melanggar hukum atau unlawful, maka penetapan tersangka gugur. Karena itu, dari sini melahirkan filosofi sederhana. Bukti yang haram tidak bisa melahirkan tersangka yang sah. Itu khusus penetapan. Next.
Dalam KUHP yang baru juga menjawab tantangan kejahatan modern atau white collar crime. Ada dua objek baru yang sangat progresif soal sah atau tidaknya penyadapan. Penyadapan adalah pelanggaran privasi, maka wajib ada izin tertulis atau penetapan pengadilan. Jika prosedur ini dilanggar, nah itu adalah objek pra peradilan. Yang kedua, sah atau tidaknya pemblokiran atau blocking. Sesuai pasal 140, kita tahu pemblokiran ini rekening sering dilakukan sewenang-wenang di masa lalu. Dasarnya kita sering membaca berita soal pemblokiran rekening dan lain-lain. Nah, kini urgensi dan relevansinya bisa kita uji di pengadilan. Jadi jangan biarkan aset klien kita itu disandra tanpa alasan yang sah. Selanjutnya objek penggeledahan dan penyitaan. Penggeledahan dan penyitaan ini memang sebelumnya sudah ada dalam putusan yang saya sebutkan sebelumnya di putusan MK nomor 21 tahun 2014. Soal penggeledahan dan penyitaan. Pasal 68 mengatur penggeledahan itu dibatasi waktu. Khusus penggeledahan tuh. Dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Berarti kalau di luar jam itu, maka nyatakan tidak saling mendesak dan wajib ketua pengadilan. Nah, jadi kalau misalnya kita mendapat klien dan misalnya rumahnya atau kantornya dilakukan penggeledahan di luar dari jam 6 dan jam 10, maka itu sudah menjadi objek. Plus ditambah lagi izin dari ketua pengadilan. Selanjutnya, begitu juga dengan penyitaan. Tadi telah disampaikan oleh Kakak Regi sebelumnya soal penyitaan. Ini bagaimana dengan barang sitaan yang disita yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana. Nah, bagaimana cara mengajukannya? Bagaimana siapa yang dapat mengajukan? Nah, penyitaan barang yang tidak terkait dengan tindak pidana memang adalah penyalahgunaan wewenang dan barang itu dapat dimohonkan pengembaliannya melalui pra peradilan. Jadi bukan hanya misalnya saya memiliki barang, misalnya mobil saya disita oleh penyidik dan saya merasa bahwa mobil itu tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang mereka sidik, maka saya akan mengajukan pra peradilan karena objek barang milik saya disita yang saya merasa bahwa barang itu tidak memiliki hubungan dengan tindak pidana yang mereka sidik gitu. Jadi permohonan untuk meminta pengembalian barang saya itu melalui sarana pra peradilan. Nah, slide ke-9 ini terkait dengan tadi juga telah disinggung oleh Kakak Regi. Ini sebenarnya konsep yang agak agak menarik di dalam undang-undang yang baru ini soal unduh delay. Teman-teman, bagaimana dengan klien yang statusnya digantung? Fakta hukumnya banyak klien yang jadi tersangka, diperiksa sekali, lalu kasusnya tenggelam bertahun-tahun tanpa kepastian. Nah, dalam KUHP yang baru, ketidakpastian hukum adalah pelanggaran hak asasi. Kita harus berani mendalilkan bahwa tindakan diamnya penyidik atau omission adalah sebuah tindakan hukum. Nah, inilah konsep unduh delay. Kita bisa ajukan pra peradilan dengan petitumnya memerintahkan termohon untuk segera menghentikan penyidikan atau melimpahkan perkara dalam waktu tertentu. Waktunya harus disebut. Misalnya harus segera melimpahkan dalam waktu 30 hari atau 60 hari sejak putusan pra peradilan itu diucapkan. Biar semangatnya adalah soal kepastian waktu. Nah, jika waktu dilanggar secara ekstrim, maka soal penetapan tersangka dapat dibatalkan. Itu terkait dengan unduh delay. Selanjutnya ya, ini yang menarik soal kemacetan di tahap lidik. Memang ini sejak KUHP diberlakukan 2 Januari, memang saya sudah melakukan terobosan. Terobosan ini juga saya mencoba karena berhubung mendapat klien dan saya kliennya membuat laporan sudah sekitar kurang lebih 2 bulan dan saya mencoba untuk mengajukan soal eh, kemacetan di tahap lidik ini. Nah, di tahap penyelidikan atau lidik ini masalah klasiknya dulu hakim sering menolak pra peradilan jika belum ada sprindik, surat perintah penyidikan.
Akibatnya laporan polisi itu menumpuk dan polisi menjadi kebal kontrol. Nah, terobosan dalam KUHP baru itu memberikan solusi. Penghentian penyidikan diperluas mencakup keputusan untuk tidak melakukan penyidikan. Akses to justice-nya itu setiap laporan berhak mendapatkan kepastian lanjut atau berhenti. Nah, jika polisi menyatakan bukan tindak pidana, itu penghentian formil, maka kita dapat bisa melakukan challenge dengan mengajukan bukti ahli bahwa meyakinkan hakim peradilan bahwa peristiwa yang kami laporkan itu adalah tindak pidana. Buktinya ini. Lalu. Nah, jika polisi diam saja atau mangkrak, itu berarti penghentian material. Kita bisa dalilkan bahwa diamnya mereka adalah bukti ketidakmauan menangani perkara yang dianggap sebagai penghentian sepihak. Dan itu saya sudah ajukan dan putusannya ditolak karena saya dianggap tidak mampu membuktikan peristiwa yang saya laporkan itu adalah tindak pidana. Artinya dalam tanda petik, buktinya belum cukup peristiwa itu untuk dinaikkan ke tingkat penyidikan. Nah, terakhir mungkin sebagai penutup, sebelum masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab, bagi saya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 ini telah mengubah wajah pra-peradilan dari sekedar formalitas menjadi substansi. Nah, perluasan objek pra-peradilan itu adalah sarana kontrol bagi para pencari keadilan. Tugas kita sebagai advokat adalah memastikan bahwa pedang penegakan hukum tidak melukai orang yang tidak bersalah. Mari kita gunakan instrumen baru ini dengan bijak dan berani. Demikian dari saya kembalikan ke moderator untuk dilanjutkan ke proses diskusi atau tanya jawab atau sharing. Baik, siap. Terima kasih Kakak Ramli atas pemaparan materi seputar objek hukum pada pra-peradilan di Indonesia yang sangat jelas. Dan juga menjadi informasi hukum baru lagi bagi kita semua terkait perluasan norma serta pencakupan objek hukum pada sistem pra-peradilan di Indonesia. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, saya persilakan. Terima kasih. Selamat Baik, sore, perkenalkan saya dengan Pangeran, eh, salah satu partners dari RSCO. Ingin bertanya kepada narasumber Kakak Ramli. Jadi terkait dengan apa namanya eh, ketidakpastian ya dalam proses penyidikan itu saya pernah pelajari, pernah dapatkan pasal 31 ayat 2 Perkapolri nomor 12 tahun 2009. Itu poinnya sangat jelas, 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit, 90 hari untuk penyidikan perkara sulit, ketiga 60 hari untuk penyidikan perkara sedang, atau yang keempat 30 hari untuk penyidikan perkara mudah. Saya ingin bertanya, apakah dalam eh, KUHP baru itu kan dikeluarkan juga ada surat sifatnya mungkin ini ya, apa namanya internal ya. Itu ada surat nomor B garis miring 1 R garis miring 2026 baris krim tentang petunjuk dan arahan penanganan perkara terkait berlakunya KUHP 2023 dan KUHP 2025. Saya belum baca isinya apa ini tentang surat dari kepolisian ini ya. Maksud saya ketika saya to the point aja langsung ke pertanyaan. Ketika memang kita melaporkan satu kasus dalam jangka waktu mungkin 1 tahun, kita tanyakan mereka membalas bahwa ini masih dalam tahapan uh,
meminta keterangan ahli, apakah kita langsung dapat mengajukan pra peradilan tanpa ada aturan yang jelas tentang tenggang waktu kapan kita bisa mengajukan pra peradilan terkait dengan ketidakpastiannya pelaporan di tingkat kepolisian. Terima kasih. Terima kasih untuk Kakak Pangeran yang sudah bertanya kepada narasumber. Untuk selanjutnya ada yang ingin dipertanyakan kembali dari para peserta hadirin yang sudah hadir dalam Zoom pada sore hari ini. Bagi yang ingin bertanya kembali, saya persilakan. Terima kasih. Sembari menunggu dari Kakak Ramli sebagai narasumber, apabila ingin langsung dijawab dari pertanyaan Kakak Pangeran, dipersilakan. Oh ya, baik. Terima kasih. Memang Kakak Pangeran atas pertanyaannya. Memang dalam Perkap nomor 4 tahun 2019 itu memang dibuat klasifikasi waktu terkait dengan perkara-perkara, ada yang sulit, sedang, dan ringan. Tapi memang di Perkap itu juga kita punya hak ketika setelah membuat laporan polisi itu mengajukan permintaan surat perkembangan SP2HP hasil. Terkadang surat itu dibalas, baru kita mengetahui, oh progresnya sudah sampai di sini. Progresnya sudah sampai di sini. Itu disampaikan oleh penyidik kepada eh, klien kita atau kepada penasihat hukum atau saat ini disebut sebagai advokat. Nah, tapi kalau misalnya kayak tadi case-nya bahwa proses penanganan perkara ini masih pada proses pengumpulan keterangan ahli. Artinya perkara on, masih hidup. Nah, yang yang case yang sebelumnya yang saya ajukan itu case-nya udah close. Nah, itulah kenapa kita mengetahui karena memang ini kan surat internal. Kita hanya bisa mengetahui perkembangan penanganan perkara itu ketika kita mengajukan permintaan surat perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan. Nah, tapi kalau kita mendapatkan surat balasan bahwa surat ya proses penanganan laporan yang kita laporkan itu sudah tidak memenuhi syarat atau tidak cukup bukti dan sudah tidak dilakukan gelar perkara dan tidak dinaikkan ke tingkat penyidikan, artinya itu yang kita challenge-nya di situ. Tapi kalau perkara dilaporkan kembali melalui SP2P itu ternyata perkara masih dalam perkara pengumpulan keterangan baik itu saksi atau keterangan ahli atau ini dan disampaikan kepada waktu tertentu, itu kan kita bisa minta dalam beberapa waktu. Kalau tidak salah ada 30 hari kemudian setelah kita menerima, kita dapat mengajukannya lagi untuk permintaan perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan. Nah, itu yang menjadi dasar kita untuk mengajukan yang kemarin yang saya ajukan itu. Ketika perkaranya off karena hasil gelar tidak cukup bukti, itu yang kita challenge. Nah, kalau masih aktif ya kita belum challenge karena mungkin kita mengerti apa kendala yang dihadapi oleh teman-teman dari penyidik. Nah, itu soal waktu. Nah, memang tadi juga disinggung di dalam Perkap juga memang disebutkan diuraikan secara eh, pasti soal waktu dalam penanganan perkara penyidikan baik itu perkara yang sulit, sedang atau perkara yang ringan. Dari saya mungkin seperti itu, semoga bisa menjawab Kakak Pangeran. Izin menanggapi Pak ya, diskusi. Ini perkara sudah hampir setahun. Berarti kan sudah ini perkara PDP. Jadi apakah ketika memang jawaban dari kepolisian itu sudah melewati jangka waktu 120-an, katakanlah PDP itu dikategorikan perkara berat ya, 120 hari itu kan sekitar 4 bulan. Apakah kita bisa langsung men-challenge walaupun seperti Kakak Ramli sampaikan bahwa ini perkara sebenarnya masih on. Benar. Tapi ini kan kita menduga sebagai kuasa hukum pelapor bahwa ini kan ada ketidakpastian hukum lah. Setidaknya kalau misalnya dia bilang katakan memang tidak cukup bukti, itu kita jadikan
alat untuk senjata untuk melakukan peradilan. Tapi kalau ini kan seperti bola ada di dia, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah di KUHP baru atau KUHP, saya belum baca ya. Apakah ada jangka waktu tertentu untuk supaya kita bisa melakukan upaya hukum ketika memang kasus itu ya hanya di bola-bola saja, karena saya menemukan yang ada yang seperti tadi saya sampaikan itu mungkin ke internal mereka. Nah, itu petunjuk dan arahan penanganan terkait berlakunya KUHP 2003 dan KUHP 2025. Itu yang mesti kita telusuri, itu pasti kan petunjuk teknis kan mengikuti dengan KUHP dan KUHP baru. Seperti itu sih Kakak, diskusi saja. Ya, Terima kasih. Baik, terima kasih untuk diskusinya dari Kakak Pangeran. Untuk selanjutnya ini ada yang bertanya dari chat. Izin saya bacakan Kakak Ramli. siap. Ini mau bertanya dalam kuhap lama, jaksa mempunyai hak untuk pra peradilan. Dalam hal ini ketika penghentian penyidikan atau SP3 yang didasarkan pada restoratif justice atau keadilan restoratif, apakah bisa diperadilankan, katakanlah oleh jaksa terhadap perkara yang dikembalikan oleh penyidik ke kepolisian? Terima kasih. Gitu, Pak. Eh, hmm, ya, jaksa, penyidik itu dapat melakukan pra peradilan, saling saling misalnya SP3 misalnya tadi yang penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan itu penyidik dapat mengajukan pra tapi case-nya kan sampai sejauh ini kita belum pernah menemukan di lapangan ada penyidik mengajukan pra peradilan ke penuntut, begitu juga case sebaliknya. Tapi memang kalau soal dalam hal ketika penghentian penyidikan itu didasarkan pada restoratif justice, ya artinya objek untuk diajukan pra peradilan itu sudah tidak ada lagi karena alasan pemulihan korban dan pelaku itu sudah selesai di tingkat itu. Karena apalagi kan di setiap tingkatan baik di penyidikan, penuntutan, bahkan sampai di pengadilan, restoratif justice itu dapat dilakukan sepanjang korban pelaku dapat memenuhi apa yang menjadi dampak dari perbuatannya kepada korban dan memenuhi tuntutan apa yang diminta oleh korban. Jadi saya pikir kalau penghentian penyidikan karena SP3 itu memang case-nya saya belum pernah ketemu, tapi kalau memang seperti yang disampaikan oleh Kakak Pangeran tadi soal ada ketentuan waktu 120 hari di dalam Perkap nomor 4 tahun 2019. Nah, sedangkan ini perkara sudah melebihi dengan waktu itu. Kalau saya ya saya challenge saja karena ada ketentuan. Cuman rata-rata hakim pengadilan negeri ini mereka selalu tetap merujuk hanya ada dua hal. Hanya kalau bukan diatur di KUHP atau diatur di dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Mereka tidak akan merujuk, oh itu aturan Perkap itu urusan internal. Dia tidak berlaku ke luar. Cuma memang karena apa namanya yang saya sebutkan sebelumnya, hakim selalu mendasari untuk menjatuhkan putusan itu hanya berpatokan kepada KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi. Awal mula pernah juga saya mengajukan pra peradilan didasari dengan Perkap dulu Perkap 4 2019 ini kan sebelumnya Perkap nomor 14 tahun 2012. Kemudian dengan adanya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi diperoleh dan diperoleh sampai di putusan di Perkap nomor 4 tahun 2019 tentang manajemen penyidikan. Mungkin itu dari saya. Kalau soal restoratif justice memang case untuk objek pra peradilan dihentikannya penyidikan atau penuntutan karena sudah adanya restoratif justice itu case-nya di lapangan belum saya ketemu. Tapi bagi saya kalau penghentian itu pertanyaannya siapa yang mengajukan restoratif justice pra peradilan, siapa yang menjadi pemohon dalam SP penghentian penyidikan itu? Apakah penuntut umum?
So nanti itu saya belum pernah ketemu case-case seperti itu. Baik, terima kasih Kakak Ramli. Ini ada lanjutan dari pertanyaan di chat. Kalau proses restoratif justice-nya anjas, apakah karena adanya paksaan atau ancaman? Bagaimana untuk selanjutnya? Izin untuk reminder untuk rekan-rekan yang hadir dalam diskusi kali ini, eh, eh, diupayakan untuk bertanya bisa melalui mic atau videonya diaktifkan. Terima kasih. Persilakan Kakak Ramli. Ya, ba- kalau proses restoratif anjas, katakanlah adanya paksaan atau ancaman. Kalau ada paksaan atau ancaman, biasanya kan yang menjadi raja dalam restoratif justice itu adalah korban. Dia menjadi raja. Kenapa saya sebut raja? Karena dia itu diminta dibujuk agar supaya bisa berdamai dengan pelaku. Terus dia juga yang menggariskan syarat-syarat perdamaian. Biasanya seperti meskipun sudah ada syarat yang ditentukan di dalam dalam baik itu di Perka Polri, baik di Perjagung atau di ini termasuk di dalam KUHP dan KUHAP, tetap ada juga syarat-syarat khusus yang dibuat oleh korban. Itu syarat-syarat yang di luar dari aturan. Nah, karena itu yang paksa itu ya pasti mengarah ke korban. Nah, kalau bagaimana adanya paksaan atau ancaman dari korban, ya sepanjang korban tidak menghendaki adanya perdamaian, tidak akan bertemu di restoratif justice. Tapi ketika dia menghendaki adanya perdamaian dan memenuhi dan syarat-syarat apa saja yang diminta dan dipenuhi oleh pelaku, dan itu disetujui dan dikehendaki oleh korban, ya maka restoratif justice itu dapat dilaksanakan. Soal paksaan atau ancaman ini kan juga ya tinggal korban menyatakan tidak, maka tidak akan ada restoratif justice. Cuman kalau dia dipaksa dan diancam, ya semua tergantung pada korban. Karena itu saya sebut korban itu adalah raja restoratif justice. Demikian kali. Baik, terima kasih Kakak Ramli atas penjelasannya dan jawabannya dari yang bagi yang sudah bertanya. Untuk selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin bertanya Izin, Kak Ramli. Siap. kepada Kakak Hafiz? Dipersilakan. Ya, apa kabar Kak? Kak izin saya mau bertanya tentang eh, oke diskusi sebenarnya diskusi sekaligus pertanyaan dan mohon arahan dari Adinda Hafiz kepada Kakanda Ramli. Untuk- Jadi izin Kak ke pengalaman saya ada di tingkat penyelidikan di suatu institusi kepolisian. Nah, kita kan sudah menyurati institusi kepolisian untuk SP2HP dikarenakan saksi yang akan menjadi tersangka itu lari-larian, dan sampai saat ini pun juga kita belum bisa menemui keberadaannya. Nah, namun pihak kepolisian dalam jawaban permohonan kita di SP2HP kepolisian bahwa agar meminta supaya eh, kita sebagai PH, pengacara, advokat juga bantu mencari alamat saksi tersebut, Kak Ramli. Jadi eh, sampai saat ini pun juga ya perkaranya udah ngambang saja, Kak. Ini apakah ini termasuk tugas advokat atau pure tugas kepolisian yang sebagaimana mereka harus mencari saksi yang sudah yang saksi tersebut adalah membantu proses kejahatan yang telah dilakukan dalam perkara tersebut. Dan kira-kira kalau ini pra peradilan bagaimana bayangan Kakak Aram nih? Siap Kak. Ya, baik. Terima kasih Kak Habis. Kalau soal ini, saya biasanya kalau mendapatkan case seperti ini, lebih cenderungnya melaporkan ke dua. Satu ke pengawas penyidik, dua ke propam. Karena ini soal kinerja. Ini masa kuasa hukum diminta untuk membantu mencari, itu kan tugas mereka yang telah ditentukan dalam undang-undang.
Nah, saya lebih condong kepada dua hal kalau yang soal ini. Saya menyurat ke atasannya bahwa dalam penyidik yang menangani perkara ini toh tidak mampu atau minta diganti bagaimana supaya bisa laporan saya dalam hal untuk mencari eh, saksi atau siapa itu dapat dimaksimalkan. Yang kedua, saya selalu langsung saya buat LP di Propam sebagai tindak lanjut bahwa kinerja yang harusnya dilakukan itu tidak dilaksanakan dengan baik. Bahkan justru ada pesan kepada para penasihat hukum untuk membantu mencari alamat saksi. Sebenarnya kinerja mereka, soal kinerja. Tapi kalau untuk diarahkan kepada objek pra peradilan, sepertinya agak kurang ini apa? Saya belum menemukan hal-hal yang seperti itu dijadikan sebagai objek untuk di challenge di pengadilan. Siap. Kalau saya itu Kak Agus. Terima kasih banyak, Siap. Kak Ramli. Baik, untuk hadirin sekalian, apakah ada yang ingin bertanya lagi untuk pada diskusi sore kita hari ini? Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Iya, halo, Itu dia. mohon izin, mungkin saya masih masukan aja kali ya, bukan bukan bertanya, sebagaimana apa namanya pengalaman kita gitu ya. Halo, Eh, halo, izin Mas, Jalan Pulau Ramli ya, rekan ya. Eh, saya dari Maluku Utara sebenarnya, temannya si Mas Eros itu. Saya sekarang lebih banyak di Jakarta. Uh, Artinya ini saya sharing aja terkait dengan pra peradilan yang sering saya dan rekan-rekan kita lakukan terhadap mitra kita polisi. Ya. Dan saya pernah memenangkan pra peradilan untuk Polres Jakarta Timur, Jakarta Timur dan Polres Jakarta Barat. Kita menang. Nah, sebenarnya halnya sepele di situ. Yang pertama itu, tapi saya mau cerita gini. Jadi pra peradilan ini kalau masuk di pengadilan, ini ya memang harus kita para sesama lawyer kita harus waspadai dan agak jeli gitu. Sebagai contoh begini, nah, biasa sidang pertama itu mereka nggak hadir dari kepolisian itu. Nah, nggak hadir ini biasa celah bagi mereka. Ya, hakim biasa menunda seminggu ya. Nah, ini celah bagi mereka untuk melengkapi seluruh dokumen-dokumen itu. Pemanggilan dan lain-lain dan lain-lain. Nah, ini kita yang nanti mengajukan ini kita harus teliti di situ. Nah, biasanya, nah saya di timur itu kita merujuk pada dokumen yang diterima gitu. Dokumen yang kami terima, kita pra peradilan, ditunda seminggu. Nah, seminggu itu bagi mereka melengkapi semua dokumen itu sebagai syarat formil dan materi itu melengkapi. Nah, begitu sidang berikut mereka hadir dengan seluruh dokumen yang menurut kami itu baru dibuat gitu. Pada hari dibuat gitu. Nah, itu yang harus kita teliti. Dan memang dari ada satu mereka beralasan bahwa karena selama pra peradilan itu klien kita nggak pernah diterima. Halo, ya dengar ya. Jadi selama proses klien saya tersangka itu tidak pernah belum pernah diperiksa. Jadi ada panggilan, tetapi tidak datang, tidak diterima, tidak. Polisi dia berdalil bahwa sudah diberikan surat panggilan. Nah, tapi masalahnya mungkin masukan bahwa yang menjadi orang itu tersangka bukan dipanggil, tetapi diperiksa. Nah, itu narasinya harus kita jaga. Jadi walaupun dia sudah dipanggil 3-4 kali, tapi kalau dia belum pernah diperiksa, itu belum bisa dikatakan. Nah, kita di timur itu, kita menang itu. Jadi dari kecelakaan inilah teman-teman mereka. Begitu kita ajukan pra peradilan, dikebuti itu dokumen-dokumen, sehingga dikeluarin DPO, ya mana bisa begitu kan.
Nah, karena belum ada itu, Pak. Sehingga kita menang di itu. Nah, di barat juga yang sama, kita menang. Nah, cuma memang tidak ada, harus hati-hati juga kadang-kadang yang mulia ini barang ini masih jalan tapi dengan alasan sudah didaftarkan sehingga ini diputuskan. Nah ini juga harus hati-hati gitu. Karena ada beberapa kali saya sekali itu kan dapat daftar pra peradilan mendahului duluan ini kan. Nah tiba-tiba dalam perjalanan jaksa ajukan perkara itu disidangkan. Nah ini kita juga harus teliti. Nah kadang-kadang hakim itu udah karena sudah didaftarkan sudah ini ya dimakan. Padahal kan nggak begitu kan. Pra peradilan diputuskan dulu karena itu sudah berjalan pra peradilan ya, baru dia masuk kepada pokok perkara gitu kan. Nah, mungkin itu apa namanya sharing aja. Jadi bagi rekan-rekan yang kita nanti berhadapan dengan hal peradilan mungkin itu catatan sehingga kita punya pelurunya itu nanti lebih kuat di pada saat kita sedang berhadapan dengan mitra-mitra kita itu. Mungkin itu Mas Ramli. Demikian dan terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Rudi. Memang itu sebelum ditetapkan tersangka harus pernah diperiksa lebih dahulu. Itu memang makna yang ada dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi. Cuma ada satu hal juga, seperti yang disampaikan oleh Kakak Rudi tadi, ada hal yang saya lupa. Ada yang tidak dapat mengajukan pra peradilan meskipun dia sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu orang yang sudah dinyatakan DPO. Di dalam KUHP yang baru, orang yang DPO atau melarikan diri tidak dapat mengajukan pra peradilan. Dan soal panggilan dan harus diperiksa terlebih dahulu, itu memang ada dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Memang itu berangkat dari putusannya pra peradilan sebelumnya Setia Novanto. Soal tersangka itu harus diperiksa terlebih dahulu, tidak bisa ditetapkan tersangka baru diperiksa. Nah, ini ada Kakak Diki ada pertanyaan dari Siap. Kak Adam. Baik, saya izin bacakan ya Kakak Ramli untuk pertanyaan yang melalui chat. Dari Kakak Adam Soeharto di Semarang, ingin bertanya Kakak Ramli. Masalah utama pra peradilan di Indonesia bukan hanya pada memenangkan putusan, tapi pada eksekusinya. Jika hakim memutus penetapan tersangka tidak sah, namun penyidik langsung menerbitkan sprindik baru atau pra peradilan jilid 2, bagaimana Bapak memandang efektivitas KUHP baru dalam menghentikan siklus kriminalisasi berulang? Ini demi perlindungan HAM. Terima kasih banyak Kakak Ramli. Itu. Eh, yang pertama, memang pra peradilan itu tidak menutup perkara pokok. Dia karena memang hanya menguji challenge soal prosedur proses penanganan perkaranya. Soal eksekusi itu memang di yang perkara pra peradilan saya yang pertama itu berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Itu 7 orang tersangka di Morotai. Putusannya di Tobelo karena memang 2 kabupaten ini masih menggunakan satu pengadilan. Pengadilan Negeri Tobelo itu wilayah hukumnya di 2 kabupaten itu. Nah, ketika diputus di pengadilan Tobelo dan di amar putusannya diminta semua tahanan harus dikeluarkan, itu sampai karena perjalanan cukup lama dari Halmahera Utara ke Morotai, itu sampai ke sana tahanannya belum dikeluarkan soal eksekusi. Jadi kita memang setelah putusan juga harus proaktif membantu mereka untuk menyatakan bahwa sesuai dengan amar putusan yang telah diucapkan kemarin, para tersangka harus dikeluarkan dari persidangan. Dan itu 77 itu dikeluarkan. Itu soal eksekusi. Tapi biasanya penyidik lebih kooperatif ketika adanya putusan pengadilan. Mereka tidak membangkang, mereka tidak menunda-nunda putusan pra peradilan, mereka harus sesegera mungkin dilaksanakan. Nah, bagaimana dengan kalau misalnya ketika sudah diputuskan, misalnya ada penyidikan yang akan batal demi hukum di dalam amar putusan pra peradilan diuraikan secara jelas dan rinci, tapi ketika berselang beberapa saat kemudian sprindik baru dinaikkan, itu saya pikir memang sah-sah saja, tidak itu karena memang kembali ke esensinya pra peradilan itu tidak menghentikan perkara secara total, kecuali memang soal untuk berkaitan dengan penetapan tersangka
itu ada hal-hal yang misalnya dinyatakan bukti tidak cukup dan lain sebagainya itu juga menjadi problem dan bisa di-challenge lagi. Cuman contoh misalnya ada di pengadilan negeri sini juga dia mengajukan pra peradilan soal penahanan, dinyatakan bahwa penahanan itu dinyatakan tidak sah. Ketika dia keluar, belum sampai 10 langkah, surat perintah penahanannya yang baru sudah ada. Itu putusan diucapkan setelah dia keluar, putusan surat perintah penahanan yang baru sudah ada. Terpaksa dia masuk lagi. Itu case di sini, di tahun sebelum menjadi advokat. Dan itu saya pelajari juga karena memang perkara-perkara begitu agak menarik untuk dipelajari. Jadi ketika dia diputus menang dalam pra peradilan dan dia harus dikeluarkan dari tahanan, ketika dia keluar tahanan belum sampai di mobil, langsung dia dijemput dengan surat perintah penahanan yang baru. Nah, apa upaya hukumnya? Upaya hukumnya yang untuk penahanan yang tidak dianggap tidak sah itu kita laporkan kepada penyidik itu bahwa tidak proporsional yang penahanan sebelumnya karena dikuatkan dengan putusan pra peradilan yang ada. Karena itu sekali lagi untuk Pak Adam Soeharto pra peradilan itu tidak menuntut perkara pokok, dia hanya menguji soal prosedur penanganan perkara yang dilaksanakan oleh penegak hukum. Demikian Kakak Diki. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kakak Ramli dan juga bagi para peserta hadirin yang sudah bertanya. Baik, apabila tidak ada yang ingin bertanya kembali, saat ini kita sudah sampai di penghujung acara pada webinar hukum seri kedua kali ini. Terima kasih bagi para hadirin yang sudah berpartisipasi pada diskusi kita pada sore hari ini. Semoga hasil diskusi ini dapat memberikan manfaat serta informasi hukum baru bagi kita semua, khususnya bagi para praktisi hukum. Saya sudah Darmansyah selaku moderator pada diskusi sore hari ini. Izin pamit undur diri sampai bertemu dalam webinar hukum selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih narasumber. Terima kasih Kakak Terima Pangeran. kasih bagi Terima narasumber. kasih Resto. Izin pamit. Terima kasih Kakak Diki. Ya, sama-sama kakak. Terima kasih Kakak Ramli. Terima kasih. Terima kasih juga Bang Ramli sudah memberikan banyak motivasi